Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer yang memotret dengan sistem roll-rollan di kampung-kampung. Kali ini teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Setelah kemarin saya tunjukkan proses motretnya, kemudian saya tunjukkan bagaimana proses hasilnya dari A sampai Z. Nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada yang dihapus-hapus, yang jelek-jelek saya tunjukkan semua. Kali ini adalah akan saya tunjukkan bagaimana saya ngedit. Dan ini sudah saya pilih ada 70 mana? Nah, ini kelihatan di sini ada 79 gambar. Ada 79 gambar setelah saya pilih dari 270-an gambar, 270-an foto, saya pilih menjadi 2 roll, yaitu ini 79 itu ada foto pade-pade. Ada foto dekorasi untuk perias, jadi 78. Nah, 78 nanti dikasihkan perias 2 atau 4. Jadi nanti perias boleh milih entah 2 entah 4 untuk contoh perias. Jadi nanti yang diberikan ke mantan sekitar 74. 74 itu 2 roll. Oke, kita mulai saja. Ini sudah saya pilih ya, 2 roll. Terus kita akan langsung mulai pertama dari Lightroom dulu. Kita buka Lightroom. Ya, ini Lightroom udah kebuka teman-teman. Kita impor file yang tadi, impor foto and video. Impor foto and video tadi letaknya kita cari letaknya tadi di mana? Letaknya tadi di sini. Nah, ini 2 roll. Di 2 roll ini sudah dicentang semua, kita impor. Nah, ini udah masuk. Lalu foto yang miring-miring gini kita luruskan dulu biar enak. Nah, ini yang miring-miring kayak gini, kita bukan yang miring ya, sorry, maaf, yang vertikal. Foto yang vertikal, foto pose yang vertikal, kita lurus, kita buat berdiri vertikal. Yang tidur begini kita buat, oh ini ada satu yang salah ya. Setelah ini beres semua, baru kita masuk ke develop. Nah, ini kita masuk ke develop. Kita ambil dari gambar pertama dulu. Apa yang saya lakukan pertama kali adalah semua foto ini akan saya kasih preset yang nantinya tetap akan saya geser satu persatu exposure-nya saja, jadi supaya mudah. Jadi ini sudah saya pilih semua begini ya, sudah saya pilih. Terus saya akan ke sini develop setting, lalu saya akan menuju ke preset yang tadi, preset wedding yang tadi. Nah, ini preset wedding. Nah, ini task complete. Ini semua gambar sudah berubah sesuai yang saya inginkan. Nah, kemudian satu persatu gambarnya akan saya akan saya cek satu persatu highlight dan shadow-nya. Terus akan saya crop satu persatu. Nah, seperti ini nih gambarnya agak miring, jadi ini saya crop. Saya luruskan gitu, ini kan ada garisnya, saya luruskan. Ini highlightnya saya turunkan, shadownya saya naikkan dikit, exposure-nya saya kurangi. Udah cukup seperti ini. Pindah ke gambar berikutnya. Ini agak jadi birunya yang dikurangi, ini highlightnya turun, shadownya naik dikit, terus birunya, blue-nya ini saya kurangi saturasinya. Nah, cukup begini aja. Terus saya kurangi lagi. Nah, terus ini agak saya rubah ke warmnya saya naikkan. Nah, udah cukup gini. Ini mungkin kontrasnya harus dinaikkan dikit nih. Ya, udah cukup begini. Lalu foto
Berikutnya ini udah bagus, exposure-nya saja dinaikkan dikit, white-nya dinaikkan dikit. Jadi biasanya yang saya sentuh cuman exposure, highlight, shadow, itu aja udah. Saya nggak nyentuh bagian yang lain. Exposure-nya naikkan dikit, shadow-nya naikkan dikit. Nah ini udah selesai gitu toh. Pindah ke foto keluarga, ini udah lurus, nggak perlu ada yang diutak-atik. White-nya naikkan dikit, exposure-nya naikkan. Enggak jangan. Udah cukup kayaknya, blue-nya digeser dikit. Udah cukup, gambar aslinya udah bagus, jadi nggak perlu terlalu diubah-ubah. Ini nggak perlu saya rubah sama sekali. Ini juga nggak perlu saya rubah sama sekali. Gambarnya udah bagus teman-teman, dan nggak miring, nggak ini. Jadi ini nggak perlu saya rubah. Ini mungkin harus diturunkan dikit nih. Udah cukup. Ya, udah selesai teman-teman. Ini udah selesai, jadi tinggal ini kita ekspor gitu ya. Kita ekspor Ctrl A, Ctrl Alt, Ctrl A, terus klik kanan, ekspor gitu, terus ekspor. Ini lokasinya same folder as original photo, terus penamaannya juga tinggal nanti kalau ada yang namanya sama gitu, belakangnya ada duanya gitu. Image resizingnya saya pilih di ini 10 megapiksel, resolusinya 1000. Nanti kira-kira pokoknya ukurannya sekitar 6 mega lah, sekitar itu. Oke, ekspor. Nah ini udah mulai mengekspor teman-teman. Mulai mengekspor seberapa gambar tadi? 79 gambar mulai mengekspor. Kita tunggu nanti habis ini masuk ke Photoshop untuk dikasih list. Oke. Ya teman-teman, ini udah selesai proses render dari
Lightroom-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke Photoshop, untuk dikasih list dan dihalusi wajahnya. Ini supaya videonya tidak terlalu panjang, saya akan langsung masukkan yang bagian ini saja. Nah ini untuk caranya nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, nanti ada caranya. Ini saya hanya memperlihatkan prosesnya saja. Jadi nah itu saya kasih list, terus ini udah beres. Ini wajahnya saya ini apa namanya, patch tool supaya ininya hilang dikit. Nah ini paling gini aja, karena ini agak jauh. Kalau dekat nanti dihalusnya pakai Gaussian blur. Kalau jauh begini udah aman ini segini. Nah ini ukurannya kita tentukan 4,7 terlalu besar ya, 2,8 4,7 deh, nggak apa-apa. Nah, terus ini kita kasih list. Nah pakainya action. Terus ini brush tool. Terus wajahnya saya buat lebih cerah. Nah ini lebih cerah. Caranya nanti teman-teman lihat postingan saya yang lainnya, video saya yang lain. Nah ini bedanya sebelum sesudah. Terus di flathered image baru disimpan, ukurannya ini 6,8 turunkan 4,1. Oke, udah. Ini lagi di wajahnya dicerahkan sedikit, bagian yang gelap dicerahkan sedikit, bagian-bagian tertentu saja, lalu dikasih list. Lalu disimpan, ukurannya ditentukan sekitar ini 3, oke, 5, oke. Nah ini agak dekat, jadi harus dihaluskan wajahnya. Ini saya tekan ini ya, patch tool lagi ya, patch tool. Patch tool. Nah udah gini aja, udah cukup. Terus dikasih list, udah cukup. Wajahnya nggak perlu dicerahkan karena udah cerah, udah bagus. Ukurannya 3,3 itu. Nah ini perlu dicerahkan ini wajahnya. Kalau ini perlu dicerahkan, kurang cerah kita cerahkan lagi dikit sininya. Nah ini sini. Nah oke, ya gini cukup. Terus kalau ini teman-teman perlu pertama di patch tool. Ini patch tool, bagian yang jerawatnya kelihatan, lalu di apa ini namanya, lasso tool. Caranya ada di video saya yang lain, jadi teman-teman bisa cari video saya yang lain. Lasso tool selesai, diduplikat, lalu di Gaussian blur kebanyakan. Nah 15 saja cukup. Lalu opacity-nya dikurangi, opacity-nya sekitar 56. Oke cukup. Ini sebelum sesudah ya, di flathered image, lalu kemudian dikasih list. Nah oke, selesai. Begitu disimpan, ukurannya 5,9, dikecilkan lagi dikit, 3,5 cukup ya. Ini udah aman, tinggal dikasih list, disimpan, ukurannya 5,7, nggak apa-apa. Ini perlu di patch tool sedikit, lalu di lasso tool, nanti habis ini di duplicate, lalu Gaussian blur. Nah duplicate lalu Gaussian blur. Oke, sebelah saja, opacity-nya kira-kira 55. Nah ini
belum, sesudah, sebelum, sesudah, lalu flat rate image, lalu dikasih list. Ya begitu teman-teman, saya rasa cukup begitu. Nantikan video saya berikutnya. Apa komentarmu di bawah, silahkan tulis di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.